Akademika dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Kenalkan, saya Lydia Seni Mulyani dari Politeknik Negeri Pontianak akan menemani Sobat ASN selama kurang lebih 10 menit ke depan dalam podcast Smart Governance Campus Talk, di mana pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan keseharian kita sebagai insan perguruan tinggi, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance di lingkungan perguruan tinggi. Diskusi ini menjadi penting karena perguruan tinggi bukan hanya pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga miniatur birokrasi publik yang seharusnya menjadi teladan dalam penerapan good governance dan smart governance. Setelah hadir bersama saya, 3 narasumber luar biasa dari latar belakang keilmuan yang berbeda yang akan membahas smart governance dari sudut pandang akademik, tata kelola, dan praktik profesional. Saya persilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nurina, saya dari Politeknik Negeri Pontianak. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Fitrianti. Saya sekarang menjadi dosen di Universitas Borneo Tarakan. Halo semua, perkenalkan saya Nur Citra dari Universitas Borneo Tarakan. Terima kasih nih kepada narasumber yang telah memperkenalkan diri dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kita pada hari ini. Nah, Sobat ASN, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai contoh dari good practice and bad practice dalam smart governance di perguruan tinggi ini, menarik bagi kita nih untuk terlebih dahulu memahami nih bagaimana konsep smart governance yang diterapkan di dalam perguruan tinggi. Boleh dari narasumber pertama kita, dari Ibu Fitriani. Thank you Mbak Lydia. Kalau kita bicara smart governance ya, di lingkup yang lebih kecil, mungkin yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu di perguruan tinggi, smart governance sendiri, kalau kita artikan berupa pengelolaan akademik, juga SDM ya, sumber daya manusianya, dan layanan publik kampus yang tentunya harus transparan, kemudian akuntabel, partisipatif, dan berbasis teknologi. Nah, ini mencakup layanan akademik, kepegawaian, penelitian, hingga pengabdian masyarakat yang dikelola dengan profesional. Intinya terdiri dari tridharma perguruan tinggi yang kita laksanakan setiap harinya. Bisa kita mulai dari contoh pertama good practice, Ibu? Oh boleh, kalau kita bicara di perguruan tinggi ya, good practice-nya mungkin yang lebih dekat adalah layanan akademik ya, yang berbasis sistem informasi terintegrasi. Misal nih mahasiswa melakukan KRS-an gitu ya, mereka kan masuk tuh terintegrasi secara digital gitu. Atau misalnya dalam keseharian kita mahasiswa mengajukan surat aktif kuliah gitu ya, atau mereka ingin melakukan bimbingan akademik, hingga nanti penilaian atas tugas-tugas yang sudah mereka lakukan itu semua berbasis secara online dan digital seperti itu. Kunci keberhasilannya sebetulnya sih kita paling nggak punya SOP-nya ya. Jadi ada SOP dengan layanan yang jelas dan runut, mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian prosesnya juga harusnya transparan ya. Kita udah tahu nih prosesnya udah sampai mana atau sudah selesai. Layanannya juga mestinya punya batas waktu gitu. Kemudian sebaiknya sih dosen dan tenaga kependidikan adaptif ya terhadap teknologi ini, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Fitrianti. Mungkin selanjutnya kita ke narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Lia Nurina. Nah, bagaimana menurut Ibu Lia terkait contoh dari good practice ini? Kalau menurut saya untuk contoh good practice yang berikutnya itu salah satunya adalah pengambilan keputusan ya, di mana pengambilan keputusan akademik yang berbasis data EDOM atau yang biasanya berkaitan dengan evaluasi dosen oleh mahasiswa. Kedua, pengambilan keputusan itu terkait dengan data tracer study. Terus selain itu, di mana data-data ini biasanya digunakan dalam data capaian IKU. Selain itu, misalnya dalam evaluasi pembelajaran dan penugasan dosen, itu di beberapa indikator IKU-nya sendiri. Nah, ini sejalan dengan manajemen ASN nih, di mana manajemen ASN sendiri kan sekarang itu sudah berbasis sistem merit, di mana keputusan diambil secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau udah ada datanya kan enak tuh untuk mempertanggungjawabkan. Bagaimana Bu Citra? Apakah bisa memberikan kepada kami insight terkait contoh dari good practice lainnya?
Ya, contoh lainnya itu misalnya nih kalau yang paling sering adalah LMS ya, pemanfaatan Learning Management System. Nah, itu bisa jadi contohnya. Itu untuk pembelajaran, di situ juga bisa penilaian dan umpan balik nih mahasiswa yang benar-benar transparan yang bisa dilihat oleh mahasiswa sendiri, begitu. Kemudian kita lanjut ke contoh dari best practice-nya. Nah, mungkin Bu Citra bisa memberikan contoh pertama. Terima kasih Mbak Lydia. Jadi best practice itu adalah sistem akademiknya yang sudah online, tetapi tidak transparan atau tidak responsif. Misalnya nih mahasiswa mengajukan surat tugas atau dosen mengajukan surat tugas online, tapi status pengajuannya nih sering nggak jelas nih udah sampai mana nih surat tugasnya ini diproses, apakah sudah selesai atau belum, dan akhirnya dosen tersebut terus bertanya ke yang bersangkutan atau yang mengeluarkan surat tugas itu, apakah surat ini udah selesai dan bisa dikeluarkan, seperti itu. Itu bad practice-nya. Penyebabnya itu biasanya tidak ada standar waktu layanan. Kemudian mungkin juga bisa dari pengawasan kerja. Jadi orang atau yang bersangkutan untuk mengeluarkan surat tugas itu biasanya karena nggak ada yang ngawasin nih kerjanya nih sudah sampai mana, biasa itu yang membuat bad practice-nya. Karena nggak ada monitoring seperti itu. Terakhir itu mungkin budaya birokrasi manual masih kuat. Seperti itu. Selanjutnya kembali lagi kepada Ibu Fitriyanti ya. Saya bisa contohkan kembali gitu terkait keputusan akademik tertutup. Misalnya nih ada pengambilan keputusan tapi tanpa melibatkan dosen yang bersangkutan. Apakah itu terkait pembagian beban kerja gitu ya, atau kebijakan kurikulum yang tidak dikomunikasikan secara terbuka sehingga mungkin saja menimbulkan konflik dan lain-lain, seperti itu. Sebetulnya ini bertentangan dengan prinsip partisipatif dan kolaboratif ya dalam smart governance. Sehingga kalau kita lihat penyebabnya, mungkin kita bisa berkaca gitu, harusnya seperti apa. Apakah misalnya kita melakukan pengambilan keputusan akademik ini, kita harus melibatkan banyak pihak untuk berpartisipasi dan berkolaboratif, sehingga kita bisa menerima saran atau masukan dan mengambil keputusan dengan lebih tepat dan cepat. Ibu Lia Nurina, apakah ada contoh yang Ibu bisa sampaikan kepada kami? Biasanya ya untuk yang bad practice lainnya itu berkaitan dengan penugasan dan promosi dosen yang biasanya tidak berbasis kinerja dan kompetensi. Promosi dosen yang tidak berbasis kinerja ini kan biasanya dapat menurunkan motivasi dan profesionalisme ya bagi seorang dosen yang lainnya. Bagaimana menurut Ibu terkait solusi dan strategi untuk menghindari dari bad practice tersebut? Kalau menurut saya solusinya itu pertama bisa kita kuatkan nih. Jadi artinya ada penguatan terkait manajemen ASN-nya yang dimana bisa berbasis sistem merit. Mungkin bisa didigitalisasi layanan kampus ya yang disertai dengan SOP dan evaluasi berkala. Jadi kalau SOP-nya jelas, terus evaluasinya berkala kan otomatis yang bad practice-nya ini bisa pelan-pelan berkurang. Kalau langsung hilang langsung itu kan sulit juga ya. Jadi dengan adanya evaluasi berkala, harapannya adalah pelan-pelan hilang yang bad practice-nya sendiri. Yang solusinya yaitu peningkatan literasi digital dan budaya kerja profesional. Bu Citra, ada yang ingin ditambahkan? Jadi good practice juga perlu didokumentasi dan direplikasi antar fakultas atau prodi melalui kolaborasi internal. Mungkin itu aja. Apa sih refleksi penting yang bisa kita ambil setelah diskusi bersama kita ini? Jadi dosen ASN itu adalah harus menjadi dosen yang transparan, akuntabilitas dalam pembelajaran. Nah, itu kesukaan mahasiswa itu. Kalau ada nilai ya kan yang transparan, Ibu nilai saya berapa nih, langsung aja kita kasih nilai plek-plek-pleknya ke mahasiswa, itu paling senang mahasiswa begitu. Kalau saya mungkin ini ya, kita juga perlu berani mengkritik ya, mengkritik terkait praktik yang tidak sejalan dengan nilai ASN. Walaupun kritik itu suka ada di posisi yang pro dan kontra nih. Sebagai ASN ya, kita harus punya prinsip dan mindset sebagai smart ASN. Mungkin seperti digitalisasi, kemudian inovasi, profesionalisme, serta kolaborasi antar unit supaya kita bisa
mempraktekkan, atau mungkin kita bisa sebagai agent of change gitu ya, agen perubahan, menularkan sisi-sisi positif, sikap-sikap positif di unit-unit kita, kemudian bisa menjadi contoh atau teladan bagi unit-unit yang lain. Sehingga harapannya dosen bisa menjadi motor penggerak smart governance di perguruan tinggi. Bisa kita simpulkan nih, kalau misalnya smart governance di perguruan tinggi itu tidak cukup hanya dengan digitalisasi saja, tetapi harus disertai dengan transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi aktif. Sebagai dosen ASN, kita memiliki peran strategis untuk menjaga nilai profesionalisme, berani mengkritisi praktik yang tidak tepat, serta menjadi penggerak terwujudnya smart governance yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.